Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Oke, anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita masih tetap di PPKN. Nah, kita akan membahas tentang keberagaman ras di Indonesia. Coba kalian perhatikan foto-foto tersebut ya, ada 4. Tulisan di bawahnya ada Asiatic Mongoloid, ada Malayan Mongoloid, ada Melanesoid, dan ada Kaukasoid. Nah, anak sekalian, ini adalah macam-macam ras di Indonesia. Ya, kalian bisa lihat dari raut wajahnya ya masing-masing ini. Apa sih ini sebenarnya? Ya, kenapa di Indonesia ada seperti ini? Nah, di mana saja mereka ini tinggal? Anak sekalian, mari kita pelajari apa sebenarnya keragaman ras di Indonesia. Nah, anak sekalian, pada dasarnya manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, betul sekali. Kalau di dalam agama Islam itu ada, anak sekalian, di dalam Al-Quran Allah berfirman, aku ciptakan manusia dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Nah, dari sini anak sekalian bahwa memang Tuhan itu menciptakan manusia yang berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan lain sebagainya. Ya, karena anak sekalian, disitulah letak keadilan Tuhan bahwa Tuhan itu menciptakan makhluk di muka bumi ini selalu berbeda-beda. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ya, ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih. Nah, sehingga dunia ini menjadi indah. Beda itu indah. Nah, kira-kira begitu anak sekalian. Nah, coba kalian bayangkan kalau seluruh dunia ini diciptakan Tuhan warna hanya hitam saja. Wah, gelap sekali. Atau hanya putih saja. Tentu akan silau sekali, ya. Atau misalnya anak sekalian, eh, wajah atau raut muka manusia di dunia ini diciptakan oleh Tuhan sama semua. Tentu membosankan. Atau seandainya Tuhan ini menciptakan manusia kaya semua, ya tentu tidak bisa berjalan dunia ini. Kalau sudah kaya, siapa yang mau bekerja? Ya, siapa mau jadi sopir, siapa yang mau jadi kuli, siapa yang tukang ojek, ya. Atau kalau miskin semua, tentu tidak ada yang membayar, tidak ada yang menggaji karena semuanya miskin. Nah, begitu anak sekalian. Nah, begitu juga dengan ras. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan, tidak ada pilihan. Memang ras itu diciptakan oleh Tuhan. Ya. Nah, oke, kita lanjut. Istilah ras itu berasal dari bahasa Inggris, race. Dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebut bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Nah, anak sekalian, jadi yang dimaksud ras adalah penggolongan, pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik. Apa itu? Model rambut, ya, kemudian bentuk hidung, bentuk mata, bentuk badan, ada yang tinggi, tinggi besar, ada yang agak pendek, ya. Lalu kemudian warna kulit, ya, ada kulit putih, ada kulitnya kuning, coklat, hitam, ya. Nah, anak sekalian, ini semua kita manusia tidak punya pilihan. Tuhanlah yang menentukan. Tidak ada orang dilahirkan ketika masih di perut ibunya terus bilang, saya mau berkulit hitam aja, atau saya mau lahir dari ibu yang dari ras ini, yang berkulit ini. Nah, nggak bisa. Jadi begitu anak sekalian, ya. Oleh karena itu ada yang bilang begini, menjadi orang Cina itu wajib, menjadi orang Papua itu wajib, menjadi orang Melayu itu wajib. Kenapa? Karena memang itulah Tuhan menciptakan. Kita tidak boleh mengelak. Aduh, saya kecewa jadi orang Melayu, mau jadi Cina aja. Nah, itu juga nggak bisa.
Nah, gitu anak sekalian. Nah, inilah kita nggak boleh membeda-bedakan. Orang yang membeda-bedakan, nah, membeda-bedakan manusia dari segi fisiknya, maka disebut dengan istilah rasis. Jadi orang disebut rasis jika membeda-bedakan orang lain dari segi fisik. Misalnya, saya berteman hanya dengan orang Melayu saja, misalnya begitu. Atau si X berteman hanya dengan sesama orang Tionghoa saja, atau Cina saja. Dia tidak mau berteman dengan orang yang berkulit hitam. Itu namanya rasis. Atau menyebut orang dengan warna kulitnya, menyebut orang dengan bentuk tubuhnya, menyebut orang dengan bentuk matanya. Nah, itu namanya rasis. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk warna, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik lainnya. Nah, kita nggak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan itu tadi. Nah, jika kalian melakukan itu, maka kalian disebut rasis. Ya, kita lanjutkan. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing di wilayah Indonesia. Sejarah penyebaran ras di dunia serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ada ras Malayan Mongoloid yang ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Itu mayoritasnya asalnya adalah dari Malayan Mongoloid. Lalu kedua ada ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur. Ya, ciri-cirinya kulitnya gelap, rambutnya keriting, ya, hidungnya agak besar misalnya begitu. Ya, badannya agak kekar. Yang ketiga ada ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Nah, ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Nah, hampir bisa dipastikan ras-ras ini bisa disebutkan di pulau ini, di pulau ini, di pulau ini. Namun ada satu lagi anak sekalian, ras yang menyebar, yang tidak memiliki tempat tertentu. Namanya ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Atau ada yang menyebut dengan istilah ras lain-lain, ya, lain-lain begitu. Nah, ini anak sekalian, kita semua harus menyadari ini. Nah, macam-macam ras di Indonesia ini berbeda-beda menurut para ahli. Namun ini Bapak ambil dari buku teks yang diedarkan atau diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi ada satu Malayan Mongoloid, yang kedua ada Melanesoid, dan yang ketiga ada ras Asiatik Mongoloid, dan yang terakhir ada ras Kaukasoid. Nah, gitu anak sekalian ya. Nah, kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain, ya, sumber-sumber yang lain tentu akan berbeda-beda, tapi itulah pada dasarnya anak sekalian. Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras berpotensi menimbulkan konflik yang tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan, sehingga terwujud perdamaian. Hal itu sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras atau tanpa diskriminasi ras. Nah, anak sekalian, tadi sudah Bapak bilang bahwa kita menjadi suku apa, ras apa itu tidak ada pilihan. Itu adalah sudah kehendak Tuhan. Maka kita tidak boleh mencelah kehendak Tuhan. Ya, kalau itu terjadi, anak sekalian, maka bisa menimbulkan konflik.
Memang konflik di Indonesia itu tidak hanya ditimbulkan oleh diskriminasi atau membeda-bedakan ras, bisa saja kebudayaan, agama, dan lain-lain. Namun jangan ditambah dengan membeda-bedakan ras. Kita semua ini sama. Nah, contohnya seperti yang sudah kalian lakukan ini di sekolah Indonesia Kuala Lumpur, di kelas kalian, di sekolah kalian, dari Sabang sampai Merauke ada. Ya, macam-macam ras, macam-macam suku, macam-macam agama, dan kalian selama ini sudah rukun, maka pertahankan. Ya, maka pertahankan. Kelas kalian, sekolah kalian saat ini adalah mini Indonesia. Ada berbagai macam agama, berbagai macam budaya, berbagai macam bahasa daerah, berbagai macam ras, dan kalian rukun. Dan itulah seharusnya Indonesia. Maka hal yang sudah rukun di sekolah kalian ini harus kalian pertahankan. Jangan mencoba untuk menimbulkan konflik dengan membeda-bedakan ras dan lain-lain. Nah, nanti kalau sudah pulang ke Indonesia, maka kalian praktekkan itu di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bahwa kita semua ini sama, makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tidak boleh membeda-bedakan, bahwa kita semua punya harkat dan martabat yang sama, tidak dibedakan oleh warna kulit, bentuk dan warna mata, ya, bentuk badan, dan lain sebagainya. Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami dengan baik, maka kalian bisa buka kembali video ini di YouTube Bapak, yaitu di PPKN Studio. Atau kalian kembali ke Google Classroom untuk membuka materi dengan lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. PPKN.